kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Polda Papua bentuk tim khusus kejar pelaku pelemparan bom Molotov ke kantor media online Jubi di Jayapura. Ratusan umat Hindu ikut upacara Puja Wali di Pura Agung Jayapura. Bibit beras langka menjadi pemicu harga beras di Merauke melonjak. Aparat keamanan baik TNI dan Polri akan mengamankan jalannya pilkada serentak. Ribuan anggota dikerahkan agar tidak ada kecurangan dalam pilkada. Namun Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi tahapan pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua. Komisioner Bawaslu Papua, Yofre Piryamta, meminta warga untuk melapor jika ada kecurangan dalam proses pilkada. Saat ini sejauh ini kita mengharapkan juga masyarakat juga turut mengawal bersama proses tahapan pilkada yang sedang berlangsung saat ini. Kampanye silakan masyarakat berpartisipasi mengikuti proses kampanye yang dilakukan untuk mengenal siapa calon yang akan memimpin provinsi maupun kabupaten kota yang di tanggal nanti kita akan pilih di tanggal 27 November 2024. Nah, harapan kami Bawaslu juga masyarakat juga turut serta mengawal bersama tahapan ini, memastikan menjaga kondusivitas kehidupan bersama agar pilkada ini kita bisa jalan dengan baik, dengan damai dan juga sukses. Kita harapkan juga masyarakat menghindari hal-hal yang membawa kepada hal-hal yang negatif, tidak kemudian menyampaikan atau menyebarkan secara luas ujaran kebencian, menyebarluaskan berita-berita hoax atau bohong yang juga kemudian bisa saja berujung pada politisasi SARA. Bawaslu Papua sebelumnya mewaspadai potensi kekerasan dalam pilkada di 4 kabupaten dengan indeks kerawanan tinggi, yakni Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Sarmi, dan Kota Jayapura. Menurut Bawaslu, potensi kerawanan yang perlu diwaspadai antara lain kekerasan terhadap penyelenggara pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara, keamanan penyelenggara, dan mobilisasi massa untuk mencoblos. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. KPU Provinsi Papua Selatan terus berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak yang tinggal 1 bulan. Saat ini KPU Provinsi Papua Selatan terus menggelar sosialisasi ke masyarakat agar mau menyalurkan hak pilih mereka pada tanggal 27 November nanti. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu memperingatkan kepada peserta dan warga agar tidak menyogok atau disogok karena melanggar undang-undang dan merupakan tindak pidana. Ini kita sangat rentan dengan beberapa hal yang menjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta pemilihan maupun tim suksesnya. Jadi kalau sekarang masyarakat selalu bilang NPWP, nomor biro, pandi biro, nomor berapa, berani berapa. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi kami Bawaslu mengingatkan hati-hati dan kita ingatkan juga kepada segenap lapisan masyarakat bahwa apabila menerima uang itu juga terkena pidana. Jadi pidananya adalah setiap orang yang memberi atau menerima. Jadi ingat kalau pilkada pemilu kemarin masih agak lengket sedikit, tetapi hari ini di Undang-Undang 10 itu adalah hukumnya setiap orang. Ada hukuman terendah dan tertinggi, dan ada denda terendah juga tertinggi.
Kegiatan sosialisasi diikuti para jurnalis, pemuda, dan mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga di Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pengawas pemilu distrik Waibu memiliki cara tersendiri untuk menjaring anggota pengawas yang akan bertugas di sejumlah TPS di sejumlah kampung di distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Caranya, Panwas di distrik Waibu mengetes mental dari para pelamar yang mendaftar ke kantor sekretariat Panwas Waibu. Ketua Panwas distrik Waibu, Mariam Pulalo, mengatakan tes mental tersebut disisipkan dalam tes wawancara, sehingga akan terungkap sikap dan mental dari para calon. Yang pertama mungkin yang kami gali adalah pengetahuan terkait pemilu. Yang kedua mungkin motivasi apa yang mereka pegang untuk mendaftar sebagai pengawas, dan ketertarikan mereka untuk menjadi pengawas. Artinya mereka menyukai dulu satu hal, supaya ketika dikerjakan atau ditugaskan begitu sudah enak begitu untuk bekerja. Saat ini pelamar yang mendaftar ke Panwas distrik Waibu berjumlah 61 orang. Sementara mereka yang akan bertugas di seluruh TPS di distrik Waibu berjumlah 34 orang. Petugas pengawas tempat pemungutan suara bertugas mulai dari persiapan hingga proses akhir penghitungan suara dan mengawalnya hingga ke panitia pemungutan suara. Ari Bagus Purnomo melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.